Welcome to my channel, DNA.12 Education. Halo students, welcome again to my channel. Ya, kali ini kita akan membahas topik kelanjutan dari materi yang sebelumnya, yaitu vektor pada ruang 2. Ya, seri matematika SMA, vektor ruang 2 bagian kedua. Ya, kita langsung saja akan membahas beberapa soal yang berhubungan dengan vektor ruang 2. Ya, video ini diberikan agar kalian semua bisa memahami vektor ruang 2 dengan baik. Ya, ini dia soal yang pertama. Sebuah belah ketupat dengan titik A min 2,1, B 2,5, dan C 6,1. Dengan demikian, vektor BD adalah, saya ulangi, sebuah belah ketupat dengan titik A min 2,1, B 2,5, dan titik C 6,1. Dengan demikian, vektor BD adalah, oke, student, kali ini yang kita bahas adalah vektor R2 dan bidang yang diberitahu di soal adalah belah ketupat. Ada dua cara menyelesaikan soal ini. Yang pertama adalah kita menggambarnya pada XY Cartesian atau Cartesius XY. Yang kedua dengan pendekatan vektor. Oke, ini cara yang pertama. Kalau kita gambar koordinat ABC pada koordinat Cartesius dengan memplot A min 2,1, lalu B 2,5, dan C 6,1, kita akan dapatkan seperti berikut. Jelas ya? Karena ini adalah belah ketupat, sekali lagi, karena ini adalah belah ketupat, masih ingat ciri-ciri belah ketupat? Belah ketupat dengan sisi yang sama, semua sisinya sama, dan diagonalnya saling tegak lurus di satu titik tengah yang saling tegak lurus, maka kita bisa lakukan pendekatan seperti berikut. Yang pertama, kita gambar dulu diagonalnya seperti ini. Oke. Nah, ini adalah diagonal AC. Oke, dengan menghitung B ke tengah-tengah AC, perhatikan seperti ini, kita lihat bahwa B ke tengah-tengah AC itu adalah 4 kotak. Ulangi ya. Kita bisa gambar bahwa B ke tengah-tengah AC adalah 4 kotak. Jelas ya? Nah, karena kedua diagonal ini saling tegak lurus, maka B ke tengah-tengah AC, kita akan tarik garis lagi dari tengah-tengah AC ke bawah sebanyak 4 kotak juga. Kita bisa tentukan di sini adalah 4 kotak. Betul ya? Oke, 4 kotak. Artinya kita akan tarik ke bawah juga 4 kotak, ya. Ya, sehingga kita akan dapatkan titik yang baru, yaitu titik D. Seperti itu. Jelas sampai sini? Nah, otomatis kita akan membentuk sebuah belah ketupat. Jelas ya? Nah, kita namakan ini adalah titik D. Ya, ini titik D. Sehingga kalau kita tarik garis A ke B, lalu B ke C, lalu C ke D, dan D ke A, jelas ini membentuk belah ketupat. Nah, ini cara pertama, otomatis kita akan tahu bahwa titik D adalah 2,-3. Jelas ya, bahwa titik D adalah 2,-3. Ya, jadi kita sudah dapatkan bahwa D adalah 2,-3. Ya, ini kita sebut sebagai cara pertama. Ya, cara pertama. Nah, yang ditanya adalah, perhatikan, yang ditanya adalah berapakah vektor BD? Ingat,
pada vektor ya BD, vektor BD. BD artinya B ke D. Ulangi, BD artinya B ke D. Jelaskan sini ya. Oke, saya clear dulu ini. Oke. B ke D artinya, vektor BD artinya B ke D. Jelas ya seperti ini. Nah, kita akan tarik garis B ke D, maka kita akan dapatkan seperti ini. Tentunya. Perhatikan. Ya. Jelas ya, itu namanya vektor B ke D. Oleh karena itu, kita bisa tuliskan bahwa vektor BD menurut vektor posisi sama dengan vektor posisi D dikurang vektor posisi B. Ingat ya? Sehingga kita akan dapatkan vektor D berarti 2 min 3 dikurang vektor B, B berarti 25. Nah, akan kita dapatkan bahwa vektor BD adalah vektor BD adalah 0, betul ya, 2 kurang 2, 0, min 3, min 5, min 8. Ya, jadi vektor BD adalah 0, min 8. Kita juga bisa tuliskan vektor BD adalah 0I dikurang 8J. Ya. Atau kita sederhanakan min 8 vektor J. Jelas ya sampai sini? Ini adalah cara pertama. Nah, sekarang kalau kita gunakan cara kedua, kita perhatikan cara kedua. Saya akan berikan kamu cara kedua. Oke. Untuk cara kedua, kita melakukan atau menyelesaikan vektor ini dengan pendekatan vektor sejajar. Kita lihat vektor sejajar di sini. AB, perhatikan di sini, AB artinya A ke B, betul ya? AB artinya A ke B. Dia akan sejajar dengan DC, vektor DC. Setuju ya? Ya. Oke, jadi jelas di sini ya bahwa vektor AB sejajar dengan vektor DC. Tapi bukan hanya sejajar, bahwa AB sama dengan vektor DC. Jelaskan di sini? Nah, akibatnya kita bisa tuliskan di sini ya. AB artinya B dikurang A. Vektor posisi B dikurang vektor posisi A. Sedangkan DC artinya vektor C dikurang vektor posisi B. Jelaskan sini ya. Nah, sekarang kita masukkan B itu adalah 25. Oke. Dan vektor posisi A min 21. Vektor C adalah 61. Sedangkan D adalah XY. Kita tidak tahu. Mas? Oke, kita sederhanakan. Di sini berarti 4. 4 sama dengan 6 min X. Lalu satu lagi 1 dikurang Y. Jelas ya? Nah, kita akan mendapatkan hasilnya sebagai berikut. Ya. Berarti kita dapatkan 4 sama dengan 6 min X. Berarti X sama dengan 2. Ya, ini kita ambil. Oke. Dan satu lagi yang bawahnya kita ambil ya, yang ini. Oke. Satu lagi adalah 4 sama dengan 1 min Y. Artinya Y sama dengan minus 3. Jadi jelas
koordinat B adalah 2, min 3. Jelas ya? Nah, selanjutnya adalah ditanya vektor BD. Ya, dengan melihat atau konsep BD adalah D min B, kita akan dapatkan cara yang sama, ya, bahwa BD adalah D min B. Jelas ya, seperti itu ya. Nah, inilah cara kedua untuk menyelesaikan persoalan nomor 1. Ya, gitu. Jelas ya seperti ini? Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke soal yang kedua. Ya, kita lihat soal yang kedua seperti berikut. Ya, ini dia soal yang kedua. Jika A sama dengan 3I ditambah 2J, vektor B sama dengan 6I min 8J, dan vektor C sama dengan 5I min 7J. Yang ditanya adalah, maka 2A min B tambah 3C sama dengan berapa? Ini soal yang sangat mudah. Oke, kita akan selesaikan ini ya. Oke, kita akan selesaikan dengan sangat mudah. Oke, kita akan menuliskan vektor posisinya. Oke, yang A adalah 32. Ya. Lalu B-nya, yang itu kan 6I min 8J, berarti 6 min 8. Dan C, vektor posisi C adalah 5 minus 7. Jelas ya? Nah, dari ketiga ini yang ditanya adalah 2A, ya, yang ditanya adalah 2A minus B ditambah 3C. Oke. Nah, ini perkalian skalar, kita tinggal masukkan saja, ya. Kita tinggal masukkan 2 dikali vektor A, A-nya itu yang ini, ya. Kita masukkan 32 min vektor B-nya 6 min 8. Ya, yang ini, ya. Dan 3C, 3 kali C, vektor C-nya ini, ya. Kita masukkan saja 5 minus 7. Jelas ya? Kita tuliskan sini 2 kali 3, 6, 2 kali 2, 4, min 6 min 8, oke. Ditambah 3 kali 5, 15, 3 kali min 7, minus 21, ya. Gitu ya. Prinsipnya gampang ya, gitu aja ini ke dalam, oke. Sama seperti ini masuk ke dalam. Gitu ya. Sehingga kita akan dapatkan bahwa hasilnya adalah, nah, kalau kita lihat di sini berarti di sini 15, ya. 6 kurang 6 tambah 15. Lalu 4 dikurang 8, 12 dikurang 21, jawabannya min 9. Oke, itu dia 2A min B plus 3C. Ini bisa juga ditulis seperti ini, ya. Kalau kita tulis nama lainnya ini adalah 15I min 9J. Nama lainnya. Oke. Jelas ya? Sangat mudah ya menyelesaikan soal vektor R2. Oke, kita akan lanjut. Kita lihat soal berikutnya yang memastikan kalian mengerti tentang vektor R2. Kita lihat soal nomor 3. Ini dia soal nomor 3. Oke. Diketahui titik P 4,3 dan titik Q 6,3 dan R X, 1. Nah, jika besar vektor PQ sama dengan besar vektor PR, maka nilai X sama dengan berapa? Ya, ini tentang besar vektor. Kalau diberi tanda absolute value, tanda mutlak kiri kanan, berarti dia besar vektor. Ya, saya ulang sekali lagi untuk besar vektor, ya. Besar vektor itu adalah mengkuadratkan vektornya masing-masing, ya. Gitu. Jadi kalau misalkan saya katakan diketahui vektor U, ya, sama dengan misalkan saya katakan
A vektor I ditambah B vektor J, ya, maka besar vektornya adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi mengkuadratkan koefisiennya masing-masing. Itulah besar vektor. Nah, kita akan selesaikan soal ini. Ya, kita akan selesaikan soal ini. Dikatakan bahwa besar vektor PQ, ya, sama dengan besar vektor PR. Oke. Nah, sebelumnya kita mau cari dulu besar vektor masing-masing, ya. Berapakah vektor PQ itu? Vektor PQ diterjemahkan berarti Q dikurang P. Vektor Q dikurang vektor P. Ya. Sedangkan satu lagi PR, ya, di sini ada PR. Sama dengan vektor posisi R dikurang vektor posisi P. Oke. Nah, dengan membuat listnya bahwa vektor posisi P adalah 43, lalu vektor Q adalah 63, dan vektor R adalah X1. Ya, kita akan masukkan ke sini, ya, sehingga kita akan dapatkan bahwa, ya, Q min P. Kita masukkan Q-nya, ya, yang ini, ya, 63 dikurang P, yang ini 43. Oke, sehingga kita akan dapatkan 20. Oke, demikian juga vektor PR, kita masukkan R-nya, yang ini, X1 dikurang vektor P-nya 43. Oke, sehingga kita dapatkan X dikurang 4 minus 2. Coba saya lihat. Langsung sini ya, bahwa vektor ini sangat mudah. Nah, kita akan masuk ke vektor, besar vektor PQ sama dengan besar vektor PR yang ini ya. Pertanyaannya kan yang ini. Ya. Kita akan selesaikan ya, bahwa PQ adalah 20. Oh ya, sorry. Arti dari besar vektor PQ itu artinya ya, akar dari koefisien dari vektor PQ yang ini ya, dikuadratkan, berarti 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Nah, demikian juga dengan besar vektor PR, berarti setiap komponennya dikuadratkan. Oke. Sehingga kita akan dapatkan seperti ini ya, X min 4 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Oke ya. Nah, ingat dalam aljabar kan ini bisa diselesaikan dengan cara dikuadratkan aja kiri kanan, betul ya? Nah, kita kuadratkan kiri kanan ya. Kita kuadratkan kiri kanan sehingga kita akan dapatkan bahwa ini jadi 4, betul? Yang ini menjadi X min 4 kuadrat ditambah 4. Ya, dengan mengkuadratkan berarti akarnya hilang. Oke, nah, trik berikutnya ini jangan dibuka, yang ini jangan dibuka. Biarin aja begitu. Ini aja kita pindahkan ke kiri, ya. Sehingga kita dapatkan 4 dikurang 4 sama dengan X min 4 kuadrat. Artinya 0 sama dengan X min 4 kuadrat. Oleh karena itu, kita bisa tuliskan X min 4 kuadrat sama dengan 0, atau X dikurang 4 sama dengan plus minus akar 0. Ya, apapun akar 0 ya 0. Jadi, sini kita dapatkan bahwa X sama dengan 4. Selesai. Jadi, X sama dengan 4. Jelas sampai sini ya. Jadi, menghitung besar vektor itu di akar, lalu koefisiennya dikuadratkan masing-masing. Oke, jelas ya sampai sini? Oke. Oke, kita lihat soal berikutnya.
Kita lihat soal yang keempat ya. Kita lihat soal yang keempat agar makin paham. Ya, ini dia soal yang keempat. Besar sudut antara vektor A dan B sama dengan 120 derajat. Jika besar A 8 dan besar B adalah 3, maka panjang dari A tambah B. Oke, kita akan selesaikan soal ini. Nah, di sini dikatakan ada vektor A, ya, dan ada vektor B, ya, ada vektor B dibatasi dengan sudut 120 derajat. Kita katakanlah seperti ini. Kira-kira seperti itu ya. Sorry. Oke. Jadi kalau kita gambarkan di sini, ini adalah vektor A, ya. Dan ini adalah vektor B. Dibatasi dengan sudut 120 derajat. Nah, seperti itu. Nah, dikatakan panjang vektor A tambah B. Oke, jelas ya. Nah, kita akan selesaikan ini sangat mudah soalnya. Ya. Dikatakan panjang. Nah, panjang atau magnitud sama aja, atau besar vektor sama aja. Jadi kalau dikatakan panjang A tambah B, dituliskan seperti ini. Nah, ya, diberikan tanda absolut kiri kanan atau tanda mutlak. Sama seperti sebelumnya, ya, besar vektor dikasih tanda mutlak. Nah, dalam vektor panjang A ditambah A tambah B, ya, besar panjang A tambah B sama dengan akar dari besar A kuadrat ditambah besar B kuadrat ditambah 2 kali besar A dikali besar B cos theta. Nah, sampai sini ya. Ini rumusnya. Jangan lupa semua dalam akar. Semua dalam akar. Oke. Jadi ini jelas bahwa panjang vektor seperti itu. Nah, di sini perlu saya tuliskan ya, untuk panjang A ditambah panjang A tambah B sama dengan A kuadrat B kuadrat ditambah 2 panjang A panjang vektor B cos theta. Jadi kalau di sini misalkan minus, maka di sini juga minus gitu, ya. Jadi dikitin aja, tapi semua dalam akar ya. Jangan lupa semua dalam akar. Jadi jangan lupa semuanya dalam akar ya. Oke, jadi ingat-ingat rumus ini ya. Ya. Nah, kita akan selesaikan soal ini. Ya, kita selesaikan soal ini. Ya. Jadi kita tinggal masukin saja. Besar A-nya itu adalah di sini 8 kuadrat, besar B-nya adalah ini 3 ditambah 2 kali 8 kali 3 kali cos 120 derajat. Oke. Jangan lupa semuanya dalam akar ya. Jangan lupa semuanya dalam akar. Ya. Sehingga kita akan dapatkan bahwa ini adalah 8 kuadrat itu 64, 3 kuadrat 9 ditambah 2 kali 8 kali 3 cos 120 itu minus setengah ya. Jadi dengan mengerjakan ini duluan, perhatikan ini kita kerjakan duluan ya. Ya, jangan lupa. Sehingga kita akan dapatkan, jangan lupa semua dalam akar. Ya, kita akar dulu. Ya.
maka kita akan dapatkan bahwa ini adalah akar 49 ya. Nah, atau nama lainnya tuh 7 unit. Jadi panjang vektor A ditambah vektor B adalah 7. Ya, jelas ya sampai sini ya. Begitu cara mencari panjang vektor A tambah B. Oke, kita lanjutkan soal yang kelima. Kita lihat soal yang kelima. Ya, jika vektor A dan B membentuk sudut 45 derajat. Nah, sama seperti yang tadi, ya. Jadi ada vektor A, kemudian ada vektor B membentuk 45 derajat ya. Vektor B 45 derajat. Oke. A-nya 6 dan B-nya 2 akar 2 di sini ya. Panjang dari A tambah B dot B. Nah, ini perkalian A dot B ya. Kita selesaikan saja. Vektor A ditambah vektor B dalam kurung dot B. Nah, ini bisa diterjemahkan menjadi seperti aljabar seperti ini ya. Berarti A dot B lalu tambah sekarang ini B dot B. Jelas ya? Oke. Nah, A dot B itu sama aja apa? Besar A dikali besar vektor B cos theta. Demikian juga dengan B dot B ya, sama saja, berarti besar B kali besar B cos, kita katakan gamma. Oke, nah dalam vektor, orang sekali lagi, theta ini berlaku untuk dua vektor yang berbeda, ya, untuk dua vektor yang berbeda, atau dua vektor yang saling mengapit. Oke, ulangi. Nah, kalau dia sejenis, ya, kalau dia sejenis seperti ini kan sejenis, maka gamanya itu berarti 0 derajat. Kenapa? Karena dia sejajar. Jadi kalau misalkan saya gambarkan seperti ini, misalkan ini vektor B, oke, betul ya? Oke, dan ini juga vektor B itu, ya misalkan, ya kan sejajar, ya vektor B-nya sejajar, ya, malah dempet. Berarti sudut yang dibentuk adalah 0, ya, jadi gamanya 0 derajat. Kenapa? Karena berimpit. Jelas ya? Nah, sehingga kita lanjutkan ini. Besar A-nya adalah 6, besar B-nya adalah 2 akar 2 kali cos 45. Karena kan tetanya 45 derajat untuk dua sudut yang berbeda. Lalu ini B-nya 2 akar 2, B-nya 2 akar 2 juga dikali cos 0 karena gamanya 0. Sehingga kita teruskan 6 dikali 2 akar 2, cos 45 itu setengah akar 2, ditambah 2 akar 2 dikali 2 akar 2, sedangkan cos 0 adalah 1. Oke, dengan menyederhanakannya kita akan dapatkan, ya, ini soalnya. Ya, kita akan dapatkan bahwa 6 akar 2 kali akar 2 adalah 2. Berarti sini 6 kali 2, 12. Lalu ini 2 akar 2 kali 2 akar 2, 8. Jadi, panjang buka kurung A tambah B dot B sama dengan 20 unit. Jelas sampai sini ya. Jadi, itulah tentang vektor. Jadi, vektor itu sangat mudah ya. Vektor itu sangat mudah ya. Ya, berharap kalian mengerti ya tentang perkalian dot vektor ya. Oke, saya kira itu menurut topik hari ini ya, materi vektor yang saya bagikan hari ini buat kalian.
Selanjutnya kita akan masuk ke latihan ya, atau sebagai tugas kalian ya. Kita lihat soal-soal berikut ini sebagai latihan kalian. Selamat mencoba.